menjadi manusia itu menjadi firman yang hidup, kan begitu? Mana ada di situ nggak begitu? Saya nggak pernah jelaskan begitu, ke. Pernah baca nggak ayat itu bahwa Yesus adalah firman yang hidup, bukan firman tulisan. Firman yang hidup. Yesus itu membawa logos, membawa ajaran. Lantas membawa sabda. Itu sabdanya apa? Kalau bukan pelajaran, pengajaran atau ajaran atau petunjuk, apa? Perintah. Perintah juga dalam ajaran itu ada perintah, ada keterangan, ada petunjuk, ada larangan dan perintah. Itu aja, ya. Oke. Anda menyimak ya, bro. Bukan Anda lebih pintar dari saya. Paham? Begini. Yang pertama, saya mau mengajar orang yang mau belajar. Kalau Anda tidak mau belajar dari saya, kita tutup. Ya turun aja kamu, oke? Nggak berguna. Host, ini orang tidak mau mendengar ya. Baru kamu satu-satunya Kristen yang mengatakan bahwa Rasul itu salah. Baru kamu. Ya. Ya, turun aja. Oke, host. Ya Pak Ayen, saya kasih kesempatan Mas sebentar ya. Saya kasih kesempatan untuk saya hanya bertanya ini, bagaimana dasar Bapak itu menyalahkan bahwa LAI itu salah? Saya sebagai seorang muslim ya. Bapak tadi mengatakan LAI itu salah. Salahnya di mana? Salah menerjemahkan seperti yang di kurios. mana itu salahnya? Ada dua kan tadi itu, LAI sama surat apa tadi itu? Yohanes ya? Apa? Ya. Itu salahnya di mana? Terus kok Bapak menyalahkan Yohanes itu dasarnya dari mana, Pak? Silakan, Pak. Yohanes itu, dengarkan saya. Yohanes kan punya cara menulis, ya kan? Setiap orang punya cara menulis, tapi ada orang menulisnya maksudnya benar, tapi cara penulisan salah sehingga yang pembacanya itu tidak memahami apa yang seharusnya ditulis. Nah, oke. Itu dari Yohanes, oke. Nah, ayat mana itu, Pak? Dan menurut Bapak itu harusnya dikoreksi dari mana? Terus pembenarannya di mana, Pak? Silakan, Pak. Sekarang Anda ya sebagai Muslim atau yang Kristen di sini ya, firman itu adalah Allah. Tiba-tiba firman itu adalah Allah. Masuk akal nggak? Saya tanya. Tadinya katanya kalau Billy, ya, masalah itu Pak di luar keimanan saya sebagai seorang muslim ya, sepantasnya itu ditanyakan dengan ya Bang udah Billy. akal ya saya nggak ditanyakan kepada Bang Billy masalah itu. Iya, ditanyakan kepada Bang Billy, bukan kepada saya. Ya. Oke. Kan tadi Anda ikut campur bilang saya di mana salahnya, kan begitu kan? Saya kan mengajak Anda. Saya ikut campur tangan karena Bapak mengatakan LAI salah. Iya. Nah, ya coba dijelaskan. Banyak hal LAI salah menerjemahkan. Ya. Banyak. Anda jujur saya tanya ya kepada host ya. Anda secara jujur ya. Tahu nggak bahwa LAI bisa berbuat salah dalam penerjemahan? Kalau aku itu no comment, Pak, di luar bidang saya. Ya udah. Karena Bapak punya statement yang salah, tunjukkan kepada teman-teman yang Kristen ada kesalahan. Tadi host tanya, di mana kesalahan LAI kan? Iya, tunjukkan aja, Pak. Tunjukkan. Ya banyak lah. Ya iya, banyak kan satu aja loh, Pak. Nggak usah banyak-banyak. Oke. Mengenai perempuan Samaria di sumur Yakub. Dia memanggil apa? Tuhan. Padahal dia baru kenal sama Yesus. Masa dia sebut Tuhan? Ini ehonya coba dimatiin. Itu satu. Yang lainnya, Pak? Ini tadi kan minta satu. Cuma satu itu saja ya? Kan tadi. Karena kenapa minta dua? Oke. Kalau itu salah, menurut Bapak itu yang benar yang bagaimana? Ya, dia harus tulis Sir atau Lord atau Tuan, bukan Tuhan. Iya kan? Bukan Tuhan. Karena orang kalau baca, loh kok perempuan Samaria di sumur Yakub bisa panggil Yesus itu Tuhan semesta alam? Dari mana? Dari mana dia bisa melihat, oh Yesus yang berjenggot, berjubah panjang ini adalah Tuhan semesta alam? Pak Kripto, saya mau nanya Pak Kripto. Berarti kalau Tuhan berarti bukan Tuhan kan? Bukan. Oke. Kalau Yesus ngomong begini, anak manusia adalah Tuhan, bukan Tuhan ya. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu gimana? Itu berarti bukan Tuhan? Iya, betul. Hah? Lalu kenapa orang Yahudi ngamuk? Kan bukan Tuhan, kan bukan Tuhan.
Kenapa ngamuk? Makanya orang Yahudi ngamuk, makanya dia dirajam, dihukum mati. Iya, kenapa orang Yahudi ngamuk? Pertanyaannya kan dia bilang Tuhan, bukan Tuhan. Kenapa ngamuk? Bukan soal dirajamnya dulu, nanti dulu. Iya, kan dia bilang dia Tuhan atas hari Sabat, bukan Tuhan. Kenapa ngamuk orang Yahudi? Ngamuk. Coba jawab dulu. Kalau saya Iya, kenapa bilang ngamuknya? saya- Kenapa? Kan Tuhan, kan Sekarang Tuhan, ya, bukan Tuhan. Sebentar, saya kan kalau Tuhan, bilang bukan Tuhan. kepada- Sebentar, sekarang dijawab dulu, jangan kabur. Sekarang saya tanya, kan dia bilang Tuhan atas hari Sabat. Ah, Ya. bukan Tuhan pemilik suatu gangster, bukan. Tuhan atas hari Sabat. Nah, kenapa marah? Kan Tuhan. Karena konotasinya adalah dia lebih berkuasa daripada Tuhan, daripada Yahweh. Ya udah berarti Tuhan dong. Yahweh kan Tuhan. Bukan. Oke, Yahweh diterjemahkan dalam perjanjian baru apa? Anda. Sebentar, Itu ya udah saya tanya dulu. Tuhan dalam perjanjian baru Yahweh di perjanjian baru disebut apa? Diterjemahkan apa oleh dalam bahasa Yunani? Coba. Yahweh, Theos. Salah, Kurios. Kalau Theos itu Allah. Aduh, kamu nggak tahu berarti. Kalau Yahweh itu, coba kamu baca Markus 12 ayat 29. Dengarlah hai Israel, ini adalah hukum yang terutama. Sebentar dulu. Sebentar, kamu bilang Yahweh bahasa Yunaninya Theos, salah. Itu Allah bahasa Yunaninya. Itu Elohim, itu Theos. Sekarang untuk membuktikan kamu salah, kamu buka Elohim ya itu Markus bahasa 12. Ibrani. Sebentar. Tadi katanya Yunani. Iya, kalau Elohim bahasa Ibrani di Yunaninya Theos. Nah, kalau Iya, betul. YHWH, iya betul, kamu tadi salah. Kan tadi saya tanya, kalau Yahweh dalam bahasa Yunaninya apa? Kamu bilang Theos, salah. Iya. Theos itu Allah. Habis apa? Theos itu Elohim dari bahasa Ibrani. Yahweh itu adalah Allah. Oh, bukan begitu. Ini terjemahan. Entar dulu, sebentar dulu. Aduh. Saya ulangi ya. Nah, kata Elohim dalam bahasa Ibrani di Yunaninya apa? Kata Elohim ya, Iya. maksudnya bukan Yahweh ya. Iya. Kurios. Salah. 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 Udah. Sekarang buktinya saya kasih bukti kamu salah. Coba kamu lihat Markus 12 ayat 29. Di situ Yesus berkata, Ya. inilah hukum yang terutama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, di situ ada Tuhan Allah kita. Nah, sekarang Tuhan Allah, Tuhan itu dari kata apa di Yunaninya? Allah itu dari kata apa dalam Yunaninya? Yunani dulu. Coba lihat Oke. teks asli. Nah, coba lihat. Kurios dari Pak ya, Kurios Theos berarti. Iya. Nah, sekarang sebentar dulu. Bukan itu yang saya tanya. Sebentar dulu. Kata terjemahan LA itu kan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sekarang saya tanya, kata Tuhan di situ dan kata Tuhan kedua, Tuhan itu Esa, itu diterjemahkan dari bahasa Yunaninya apa? Saya nggak nanya Ibraninya dulu. Yunaninya apa? Yunaninya adalah Theos. Kurios. Aduh, ngawur. Kalau Elohimnya Kurios. Salah. Udah salah. Kamu udah lanjut deh. Kamu udah berarti nggak tahu apa-apa kamu nih. Udah lanjut. Ilah daripada Kan bunyi Ibraninya Shema Israel, Yahweh Eloheinu atau Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah, dalam teks Yunaninya itu Ibrani tadi, di Yunaninya itu kan di situ kan Adonai Theos. Adonai itu bukan Yahweh ya, tetapi sebutan kepada Yahweh. Ya sudah. Sekarang di situ artinya Adonai di situ diterjemahkan Kurios, yang diterjemahkan dalam bahasa kita Tuhan dengan huruf kecil T, huruf besar dalam perjanjian baru. Nah, kalau Theos di situ diambil dari kata Elohim atau Elohei yang diterjemahkan ke dalam bahasa kitanya Allah. Kenapa? Karena pada kalimat terakhirnya Adonai Echad atau Kurios Heis, ya, bukan Theos Heis. Coba kamu cek teks aslinya situ. Anda mesti mengerti kenapa ada Bukan soal kata mengerti. Adonai. Ini bukan soal mengerti. Kita bahas terjemahan dulu. Kamu tuh nggak tahu. Kamu udah salah, ngaku aja. Bikin malu nanti sama anak-anak di bawah yang nonton. Oh, saya tidak salah kok. Ya, saya baca ya. Menyalahkan saya. Iya. Saya sebutkan ya. Apekrite ho Yesus hoti. Ya, prote estin akowe Israel ya. Kurios hoteos, baca deh. Kurios hoteos hemon, kurios heis estin. Bukan theos heis estin.
Lanjut deh. Saya Kalau jadi nggak enak. kurios theos itu artinya tuan Allah gitu loh. Tuan, kalau kurios itu tuan. Kalau Udah theos selesai. itu Allah. Udah selesai. Kamu Kalau iya, disambung itu baru betul. Tuan Allah. Itu betul. Jadi Kalau kita- Theos tuh kita Allah. punya- Kalau Theos sebentar. Kalau Theos Allah, kamu betul tuh. Sekarang kalau Kurios apa? Indonesianya. Ya sudah, betul. Tadi kan kamu salah. Udah lanjut. Yang di bawah udah bikin VT soalnya. Udah lanjut aja. Oke, udah. Udah cukup ya, Pak Apa lagi? Kripto, karena Pak Kripto Jadi- sudah menentukan apa itu siapa dirinya Pak Kripto, kita saling menghormati aja. Pak Kripto tadi mengatakan Nasrani ya. Jadi saya juga tidak tahu apa itu cabangnya ataupun denomnya. Tidak bilang saya Nasrani, saya bilang Kristen. Oh Kristen, ya maaf, salah ngucap. Mungkin Mas Samuel bisa mendefinisikan orang ini dari Pak Kripto ini dari denom apa ya? Mendefinisikan. Oke. Kan saya udah Mendefinisikan. bilang saya tidak punya denom. Iya, enggak, bukan denomnya, Pak. Saya nggak nanya denomnya. Denom itu kan cabang-cabang gereja pecahan dari Katolik. Itu denom. Yang menurut Nah. Mas Sam itu apa nih? Yang saya tanya teologinya. Mm-mm. Rumusan teologinya. Menurut kamu, Pak, boleh saya tanya-tanya ya, Pak Krito ya? Tanya, boleh. Ya. Menurut kamu Yesus itu siapa? Yesus itu utusan, nabi, guru, anak manusia, anak Allah. Allah nggak? Apalagi? Allah nggak? Bukan. Oh, berarti dia unitarian, Pak. Selesai. Saya nggak tahu. Unitarian. Saya nggak tahu Unitarian. Saya nggak pernah belajar di Iya. Unitarian. Saya tidak pernah. Iya, nggak perlu kamu belajar dari narasimu. Kamu nggak perlu ngaku. Saya bisa tebak kamu di mana. Itu aja. Karena saya Saya ini tidak ngaku dan karena saya tidak kenal Unitarian ya. bukan dari pengakuanmu Yesus bukan Allah, hanya Nabi. Kamu tuh Unitarian, kamu tuh Saksi Yehova, gitu. Christadelphia. Iya, kamu tuh aliran Christadelphia, nenek moyang dari Saksi Yehova, nenek moyang Christadelphia dari Unitarian. Menurut Samuel. Bukan Itu sejarah. menurut Samuel, Ini ya. sejarah. Ini sejarah, Pak. Kamu itu akarnya dari Arius Eusebius. Itu aja. Silakan. Udah itu aja. Udah ketahuan. Silakan Terus Anda juga, ya. menstempel saya Unitarian boleh. Children of Udah kelar. Berarti dia bisa digolongkan juga Pak Zul kepada Nasrani ya, Nasrani Unitarian. Nasrani dia, bukan Kristen dia ini. Nasrani, Saksi Yehova, Christadelphia, Arianisme, Unitarian. Jadi apa itu dalam lingkaran mereka itulah yang seperti disebutkan. Iya. Aku nggak hafal. Iya. Untuk Mas Gabriel, selamat malam Mas Gabriel. Ya, selamat malam. Ya, Bro, mungkin Sam, itu tadi kan benar. menyimak di bawah ya Mas Kami- Gabriel tadi ya. Menyimak. Menyimak. Lu perlu- Bagaimana lu- sih lu- Mas Gabriel tentang ini ya apa itu keilahian lah aku bilang dari Pak Kripto ini. Menurut Mas Gabriel ini dari mana dia ini? Benar itu Bro Sam bilang Unitarian dia. Oh, nah di sini ada loh Mas Gabriel ini dari Katolik kan? Dari Tritunggal kan? Oneness dengan Saya Tritunggal oneness mengatakan sama dengan Bro Sam ini. sama. Berarti ya Bukan Gabriel dari Mas Rion dia. oh Mas Rion, iya. Ya nggak apa-apa Pak, mau namanya stempel aja kok. Orang luar ngasih Ya, jadi stempel begini. no problem. Host Iya, begini iya. host. Jadi Unitarian itu dia sebenarnya bukan Kristen, bukan juga Nasrani. Ya, ini salah Bro Sam di sini. Yang benarnya Memang bukan dia- Kristen. Iya, Kan saya jadi bilang bukan begini. Kristen dia. Iya. Begini Bro Sam, yang benar dia ini adalah Krislam, Kristen tapi Islam begitu. Terserah Pak Itu yang Zul, benar. silakan. Kenapa saya bilang benar? Karena kalau Kristen ditanya Yesus itu apakah Allah atau bukan Allah? Nah, kalau orang Kristen dia pasti menjawab Allah. Nah, begitu Bang Kripto yang ditanya Yesus itu apakah Allah atau bukan Allah, dia menjawab Yesus bukan Allah. Nah, begitu dia ngaku dia Kristen, tapi dia mengatakan Yesus bukan Allah, dia kan ngaku Kristen tadi. Kalau Tapi dia itu Mas mengatakan Gabriel, tepatnya ya Krisiah itu. Kristen Siah itu. Krislam. Krisiah. Bukan Krisiah itu. Janganlah bilang ke Islam, ini kan yang punya hostnya kan Muslim. Krisiah itu. Tidak kan begini, Bro Sam. Kan Ya. coba saya tanya, host, Yesus itu Allah atau bukan? Ya pasti bukan.
Nah, bukan itu. Sama dengan kripto. Kripto kan Yesus ditanyakan apakah Allah atau bukan. Dia kan jawab juga bukan. Jadi dia kan ngaku Kristen, tapi dia sebenarnya Krislam. Kristen tapi Islam. Emang Tapi kan Quran nggak diakuin juga. Gimana? emang Gabriel ini memang sadis memang. Ya nggak apa-apa, nggak usah diketawain Mas Gabriel, apa-apa. kita hormati aja namanya kepercayaan. Iya, Toh. Itu aja nggak nggak apa-apa. masalah. Yang penting jangan Bukan menjas itu. ketawa. Bukan, saya tidak. Coba lihat, di mana saya menjas? Kan sama kan? Dia kan pertama ngaku Kristen, tapi ditanya Yesus apakah Allah atau bukan Allah, kan dia menjawab Yesus bukan Allah. Sekarang saya tanya host, ya host, Yesus Allah atau bukan? Host juga menjawab bukan. Apa bedanya dengan dia? Dia ngaku Kristen, tapi dia mengaku Yesus bukan Allah. Berarti dia Krislam, betul kan? Memang jago Gabriel ini, memang jebak-jebak orang, memang mantap dia ini. Ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting itu label nggak usah dipercaya. Kan masuk orang lain yang akal. memberi label Pak Kripto. Pokoknya kan Gabriel masuk akal narasinya. Betul. Yang penting bukan Mas Rion ya cabangnya. Wah, gue barusan masuk ke 2 komal Mas Rion tadi. Gue di-kick di dua-duanya. Sekarang Mas Rion nggak mengaku dia Mas Rion. Siapa? Nggak ngaku. Saya kayak saksi Yehova, dia nggak ngaku. Itu Mas Rion tuh nggak ngaku. Kami bukan Mas Rion katanya. Mas Billy berarti. Cabang Mas Billy. Mas Pion dia Mas Pion. Mas Rion. Mas Rion. Pion, pipa. Ya mungkin ada statement terakhir Pak Kripto atau masih stay di sini nggak apa-apa. Oh, di sini itu Nggak apa-apa, ruangan Pak untuk kita Kripto. semua. Jadi begini host. Maaf kalau saya kasar tadi, maaf ya. Nah, begini. Jadi begini host. Jadi ini sekedar informasi saja. Kalau ada yang naik di roomnya host, dia ngaku Kristen, tapi waktu ditanya Yesus itu Allah atau bukan Allah, dia mengatakan, dia kan ngaku Kristen. Tapi pertanyaannya, Yesus itu Allah atau bukan? Dia jawab bukan Allah. Nah, orang yang ngaku Kristen tapi dia tidak mengaku Yesus adalah Allah, host harus tahu itu Krislam host. Ya kan? Begitu. Oke, lanjut. Oke, dicatat di buku gede ini udah tak catat ini. Tak kasih warna merah lagi ini catatannya. Ada lagi yang mau nggak ditanyakan Bang Samuel kepada Pak Kripto? Udah cukup sih. Nah, yang berarti nggak ada yang ditanyakan. Tadinya interogasi saya akan panjang, tetapi begitu selesai di Yesus bukan Allah, ya udah selesai. Nggak usah panjang-panjang lagi. Jadi tidak mau mengupas pasal 1. Boleh? Lihat. Boleh. Hah? Boleh. Boleh, terus. Lanjut. Pasal 1 mana? Yohanes atau? Yohanes. Boleh. Pasal 1. Ah. Ya, sekarang saya tanya lagi. Ya, Billy ya. Firman itu adalah Allah. Apakah itu berarti ada 2 Allah, yaitu satu namanya Firman, satunya namanya Allah? Saya tanya loh, minta jawaban. Firman Ditanya itu nih, Bro Sam atau saya nih Gabriel supaya jelas karena ini sama-sama Wanes, cuma Wanesnya saya dengan Bro Sam ini beda. Saya Wanes Timur, dia Wanes Barat begitu. Sama dengan Tritunggal kan, Tritunggal ada Tritunggal Timur dan Barat. Berarti Udah. Ortodoks dengan Katolik. udah biar nggak kelamaan langsung. Tadi klausa pertamanya apa? Pada mulanya adalah Firman. Billy sudah setuju ya di permulaan. Billy, Pada siapa mulanya- Billy? Nggak ada Billy di sini. Tadi siapa? Samuel, saya Samuel. Oke, sorry Samuel. Samuel tadi setuju dengan saya. Setuju apa? Begini, dengerin dulu. Kalau nggak setuju boleh tarik lagi ya. Pada mulanya adalah Firman. Ya, saya tanya, Firman itu punya mula, berarti dia bukan Allah. Kan Samuel setuju kan? Apa sekarang mau tarik? Bukan. Tidak setuju. Tidak setuju. Kalau pengertian kamu pada mulanya artinya ada permulaan, saya nggak setuju. Karena teks aslinya nggak berkata seperti itu. Jadi Itu dari teks kata asli bunyinya NRK. NRK itu 2 suku kata. Ya, N itu bentuk lampau dari Amy. Nah, arke itu artinya penguasa. Jadi kalau kamu ketemu kata arke cuman sendirian berdiri tanpa definite atau tanpa kata kerja, dia itu artinya penguasa. Gitu. Sekarang pada mulanya artinya apa? Punya Kenapa mula. pada mulanya? Kenapa ada kata pada mulanya LAI menerjemahkan seperti itu? Karena ada kata N bentuk lampau dari Amy. Artinya bentuk zaman dulu. Jadi dulunya, bukan pada mulanya. Jadi dulunya Allah itu kan tidak berawal dan tidak berakhir. Bukan pada mulanya dia ada permulaan gitu. Kalau Tuhan atau Allah itu tidak punya dulunya, tidak punya kemudiannya, nggak ada. Nggak Saya tunjuk ada. di Alkitab. Ada, kalau kamu mau Nggak mengartikan awal, gitu nggak ada. akhir dia. Tidak Ada, ada. Itu ada. yang saya pahami
definisi Allah itu tidak punya mula, tidak punya akhir. Ada nih, baca. Kamu baca dulu. Ada di mana? Masa Allah punya mula? Ntar dulu, sabar. Itu udah definisi akidah itu ya. Akidah itu udah dasar ya. Kalau mengatakan Allah itu punya mula dan punya akhir ya bukan Allah itu. Salah akidah Anda itu. Nih ya, Pengkhotbah 3 ayat 11, klausa terakhir, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi Allah ada awalnya, maksud kamu begitu. Nah, silakan kamu pikirkan ayat itu Pengkhotbah. Lanjut. Itu Pengkhotbah bicara tentang Allah yang punya pekerjaan pada mulanya, begitu? Iya, berarti Allah kan ada permulaan pekerjaannya kan? Nggak ada itu, Loh, salah. iya berarti itu. artinya, iya berarti Pengkhotbah 3 ayat 11 salah dong. Pengkhotbah itu tidak bicara tentang Allah berarti. Oke, saya kasih ayat lain ya. Entitas lain yang punya mula. Ini mau mencari hakikat dengan jujur atau mau olok-olokan? Jujur, wah. Kalau jujur, Kalau saya jujur pakai teks asli Pak. Kalau jujur. bukan. Kita di berdiskusi itu benar-benar serius mau belajar atau iya. mau main-main gitu. Iya. Kalau mau main-main nggak ada gunanya. Saya itu udah malam ya. Jadi kalau buat main-main nggak mau saya. Kalau mau belajar sungguh-sungguh ya kita tukar pikiran sampai dapat kesimpulan. Oke. Yesaya 48 ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Ini ada dahulunya. Akulah yang terdahulu, maksudnya dari apa yang ada itu dia. Iya, berdiri kan kamu sendiri. tafsir toh, kamu tafsir kan? Giliran saya tafsir nggak boleh kan? Iya, artinya kamu itu kan pakai tafsir. Sekarang di kata awal di situ alfa omega. Nah, alfa omega kamu kan di situ kan diartikan kan alfa omega dalam teks Yunani itu kan seperti A sampai Z. Bukan pakai awal dan akhir, tapi pakai kata alfa omega diterjemahkan LAI. Sebentar. Diterjemahkan LAI awal dan akhir. Di situ tertulis alfa omega. Terus maksud kamu alfa omega bagaimana? Coba jelasin. Pintar, tanya saya ya. Saya kasih kamu kepintaran ya. Yesus berkata, aku adalah alfa dan omega. Ya. Anda saya kasih satu pelajaran ya, pengertian ya. Dia bilang juga di waktu yang lain, aku datang atau aku keluar dan datang dari Bapa, ya. Itu. Kemudian dia bilang, aku kembali, aku pergi kepada Allahku dan Allahmu, kepada Bapakku dan Bapakku. Nggak nyambung. Nggak nyambung sama Ya, alfa omega, nggak nyambung. Kalau Kamu saya maksa. sampaikan kepada Samuel, tidak nyambung, tidak bisa terima, terserah kepada Samuel. Ya udah. Ini saya kasih tahu, Yesus itu berawal, ya, beralfa di Bapa dan beromega balik lagi kepada Bapa. Itu namanya alfa dan omega. Tapi si Bapa itu tidak pernah punya alfa, tidak pernah punya omega. Anda tidak bisa membayangkan sesuatu entitas hadir, hadir tanpa awal dan tanpa akhir. Oke. Sekarang berarti Yesus bukan Yahweh ya? Bukan. Oke, berarti Yahweh itu Bapa ya? Ya. Oke. Sekarang kamu percaya nggak kalau Yahweh itu ditikam? Tidak percaya dong. Coba baca Zakaria 12 ayat Zakaria 12 ayat 10. Nah, itu Anda, Oh ya Anda sudah. itu memaknai sesuatu. Bukan. Kita nggak mau. Saya nggak memaknai. Saya suruh baca. Kan tertulis begini. Mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikamku. Di situ Yahweh. Gimana? Kan Yahweh bukan Yesus nih. Di situ Yahweh ditikam. Gimana? Nanti saya kasih Ayub. Nanti saya kasih kitab Ayub. Oke. Sekarang saya tanya ya. Oke, sekarang saya tanya Yesaya 63. Yang menulis itu Yesaya. Ya kan? Sebentar dulu. Saya pakai Yesaya 63 ayat 16. Saya baca nih. Yesaya 63 ayat 16. Ya.